إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia yang ada di dunia ini, mereka semua menginginkan kebahagiaan. Mereka semua menginginkan kesuksesan. Mereka semua menginginkan ketenangan di dalam hidupnya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang pengen susah, itu tidak ada. Tidak ada seorang manusia pun yang hidup di dunia ini yang pengen gelisah, itu enggak ada. Hadirin yang mulia, tetapi apa yang diinginkan manusia ternyata berbeda dengan kenyataannya. Rata-rata semua manusia yang ada di dunia ini, ternyata mereka semua memiliki masalah. Yang tua, yang muda, yang jomblo, yang sudah menikah, yang ganteng, yang jelek, yang kerja, yang pengangguran. Ternyata semua manusia ini memiliki masalah. Hadirin yang mulia, kalau kita melihat seorang manusia seakan-akan dia enggak punya masalah, itu sebetulnya bukan dia enggak punya masalah, tetapi karena masalah dia berbeda dengan kita. Anak-anak yang muda, dia merasa umur bertambah, calon belum ada. Ya Allah Akbar, kayaknya memang belum dapat ini. Hadirin yang mulia,
Maka orang-orang yang seperti ini, yang merasa masalahnya adalah belum berjumpa dengan jodohnya, melihat orang yang menikah, dia anggap orang itu sudah selesai masalahnya. Dia anggap orang yang sudah beristri sudah bahagia hidupnya. Ternyata hadirin yang mulia, setelah menikah pun ada masalah lain. Orang yang belum punya anak, dia memandang masalah saya ini karena belum punya keturunan. Maka dia melihat orang yang sudah punya anak adalah orang yang selesai masalahnya. Hadirin yang mulia, ternyata tidak juga. Sing mun gadah anak biasanya malah tambah mumet ngopeni anake. Anake mumet kalih pake mumet kalih anake. Jadi ampun jenengan kinten sing mumet iku jenengan mawon, Pak. Anake nggih nderek mumet ningali jenengan. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dia tidak memiliki harta. Dia tidak memiliki pekerjaan. Dia menganggap masalahnya adalah tidak ada duit. Dia melihat orang yang kaya raya, orang yang rekeningnya angkanya sampai tidak bisa dihitung, orang yang rumahnya luas, mobilnya mewah, itu selesai masalahnya. Hadirin yang mulia, ternyata setelah kaya datang lagi masalah yang lain. Justru orang itu semakin kaya semakin ruwet hidupnya. Orang itu kalau nggak punya duit, masya Allah, tidur itu bisa nyenyak sekali. Sampai pas bayan aja bisa tidur, Pak. Tapi setelah kaya, ruangnya AC, kasurnya empuk, masya Allah. Malah nggak bisa tidur, tidurnya harus pakai obat tidur. Kesimpulannya apa hadirin yang mulia? Kesimpulannya semua orang itu punya masalah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, in akhta'ahu hadza nahashahu hadza. Kalau orang itu tidak punya masalah urusan A, ya dia akan kena masalah urusan B. Kalau dia enggak kena masalah urusan B, ya dia akan kena masalah urusan C. Begitulah manusia. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia dia merasa banyak masalahnya, akhirnya sebagian manusia mereka berusaha menyelesaikan masalahnya. Sebagian manusia merasa saya ini orang pintar, saya ini orang cerdas. Pengalaman saya di dalam hidup sudah banyak. Sudah banyak asam, sudah banyak garam yang tertelan di dalam mulut saya. Maka dengan pemikiran saya, masalah saya pasti akan selesai. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menggunakan pikirannya, mengandalkan pikirannya, mengandalkan kecerdasannya untuk menyelesaikan masalahnya, apa yang terjadi hadirin yang mulia? Justru dia terjebak di dalam masalah baru gara-gara pikirannya. Orang yang merasa masalahnya akan selesai dengan uang, masalahnya akan selesai kalau dia memiliki hubungan-hubungan dengan orang-orang besar. Ternyata hadirin yang mulia, semakin banyak uangnya, semakin masalah di dalam hidupnya. Semakin dia banyak kenal dengan orang-orang besar, semakin besar juga masalahnya. Hadirin yang mulia, itulah manusia. Selagi manusia ini ingin menyelesaikan masalahnya dengan pikirannya,
ingin menyelesaikan masalahnya dengan hubungannya dengan manusia, ingin menyelesaikan masalahnya dengan keuangannya, maka semua akan kecewa dengan usahanya. Karena apa hadirin yang mulia? Karena orang tadi sebetulnya menyelesaikan masalah dengan perkara yang bermasalah. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, hai manusia, ketika di dalam hidupmu ada masalah, ketika di dalam hidupmu ada kesusahan, ketika di dalam hidupmu ada satu kegelisahan, maka jangan pernah menyelesaikan masalahmu dengan cara melaporkannya kepada makhluk. Jangan pernah menyelesaikan masalahmu dengan cara berhubungan dengan makhluk. Jangan pernah menyelesaikan masalahmu dengan menggunakan makhluk. Karena apa, kata beliau? Karena sesungguhnya setiap makhluk punya masalah. Dia sendiri saja menyelesaikan masalahnya saja nggak bisa. Bagaimana mungkin dia akan menyelesaikan masalahnya orang lain? Dalam kehidupan kita nih, Masya Allah, apalagi di zaman akhir, media sosial sudah ada di mana-mana. Sering kita curhat di media sosial kita. Tengkar dengan istrinya ditulis di status WhatsApp. Istri yang tidak pernah sekolah. Istri akalnya miring. Nanti istrinya juga bikin status suami tidak berpendidikan. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, melaporkan masalah kepada makhluk itu bukan solusi. Karena orang-orang yang membaca status kita pun sebetulnya mereka juga kebingungan dengan masalahnya. Kula niki Pak nek curhat kalih menungso niku blong atine, blong nopo. Sing enten niku malah tiang-tiang badhe ndadosaken panjenengan dados bahan omongan teng warung. Kang sampeyan roh ra? Fulan bin fulan sing ketoke hidupe bahagialah, ruwet-ruwet uripe kae. Ndek ingin agek beker cerita kok karo aku. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada solusi di dalam menyelesaikan masalah kita, di dalam menyelesaikan kesulitan kita, di dalam menyelesaikan penderitaan kita, kecuali kalau kita kembali kepada Allah. Kalau kita tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak akan selesai. Karena apa hadirin yang mulia? Karena masalah-masalah ini yang menciptakan siapa? Masalah yang menciptakan Allah, yang mendatangkan Allah, yang mengangkat juga Allah. Lah kita niki mboten mara teng Gusti Allah. Mboten derek Gusti Allah, mboten manut teng Gusti Allah, nggih mboten wonten rampung. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di dalam kehidupan manusia ini. Kita lihat manusia-manusia yang mereka berusaha menyelesaikan masalahnya dengan lari dari Allah. Bukan lari kepada Allah, lari dari Allah. Sing enten napa? Tambah dina tambah ruwet. Pengen sugih mboten gadah modal. Bingung mlaku ningali enten tiyang sing siap ngutangi, Kang. Sampeyan nek gelem tak modali 1 miliar. Sing penting balike 1 miliar 200. Hadirin yang mulia, akhirnya terjadilah jabatan tangan. Dia membawa pulang uang 1 miliar.
Harapannya dengan uangnya dia akan meningkatkan bisnisnya. Harapannya dengan uangnya dia akan menyelesaikan masalahnya. Ya, menyelesaikan masalah kok mboten manut teng Gusti Allah. Ketoke duwike tambah, nerakane tambah jero. Uripe tambah ruwet. Nikulah kenyataane. Mondok. Siapapun kok pengen selesai masalah mboten balik teng Gusti Allah. Mboten enten rampunge sampai malaikat Israel ngindangi piyambake. Maka hadirin yang mulia, fafirru ilallah. Fafirru ilallah, larilah kepada Allah, kembalilah kepada Allah. Dialah Tuhan kita. Dialah yang Maha Penyayang. Dialah yang Maha Pengasih. Dialah yang Maha Mengampuni. Dialah yang Maha Memberi rezeki. Ini dirasakne, Pak. Ini kita rasakan di dalam kehidupan kita. Perasaan kita ini dapat masalah, kita lapor sama manusia. Orang yang melaporkan masalah kepada manusia ini sebetulnya kurang ajar kepada Allah. Kenapa hadirin yang mulia? Karena dikatakan oleh seorang penyair, "Idza syakauta ila bani Adam, fa innama tashku ar-rahima ila allazi la yarham." Hai manusia, kalau engkau melaporkan masalahmu kepada manusia, kamu tahu enggak apa yang kamu lakukan? Sebetulnya yang engkau lakukan itu adalah suatu tindakan yang betul-betul kurang ajar. Kenapa kurang ajar? Tashku ar-rahim. Engkau sebetulnya tidak melaporkan masalahmu. Engkau sedang melaporkan Allah yang Maha Penyayang dan Pengasih. Kau laporkan, kau keluhkan kepada manusia-manusia yang sebetulnya tidak ada rasa sayang di dalam hatinya kepada kita. Ada tiangnya sedang ada curhat itu tambah dino tambah ruwet. Nah kane fafirru ilallah, kita niki urip sepindah balik teng Gusti Allah. Insyaallah kembali kepada Allah. Belajar apa-apa kembali kepada Allah. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau di Gua Tur. Di gua yang tempatnya begitu sempit. Di dalamnya terdapat lubang-lubang yang terisi dengan ular dan kalajengking. Hadirin yang mulia, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau menyobek-nyobek bajunya demi untuk bumpeti. Bumpeti ini bahasa Indonesia. Untuk menyumbat lubang-lubang itu agar tidak ada binatang yang mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bajunya sudah habis, lubangnya masih tersisa satu katanya. Maka tanpa pikir panjang, lubang itu ditutup dengan tungkaknya. Hadirin yang mulia, orang-orang kafir berada di sekitar baginda Nabi. Sehingga kalau mereka mau melihat sedikit saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ketahuan oleh mereka. Maka hadirin yang mulia, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau tampak kebingungan. Beliau tampak sedih. Tampak mengkhawatirkan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan baginda Nabi? La tahzan. Hei Abu Bakar, jangan sedih. Innallaha ma'ana. Jangan sedih. Allah bersama kita. Inilah namanya kembali kepada Allah. Dalam keadaan yang begitu genting, dalam keadaan yang begitu mengerikan, tawajuhnya kepada Allah. Bukan tawajuh kepada masalah. Bukan tawajuh kepada makhluk. Tawajuhnya kepada Allah. La ilaha
illallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nikilah perkara sing kedah kita latih. Nikilah bedane tiyang Islam kaliyan mboten Islam ngene mriki niki. Orang yang belum Islam menyelesaikan masalah dengan makhluk. Orang yang sudah kenal Allah menyelesaikan masalah dengan kembali kepada Allah. Insyaallah hadirin mulia. Nanti yang niku nek balik teng Gusti Allah niku uripe niku penak. Ngadepi napa-napa niku mboten bingung. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh para sahabat. Ya Rasulullah, ini barang-barang naik semua. Ya persis kata sakniki, Pak. Bensin larang, minyak larang. Pengen murah kudu antri, Masya Allah. Kathah tiyang sambat. Hadirin yang mulia, maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan kepada sahabat, "Ya, kerja yang sungguh-sungguh biar dapat duit banyak. Nanti kan bisa beli yang mahal." Tidak. Nabi juga tidak mengatakan gampang, saya tata nanti, saya kasih tahu orang-orang biar menurunkan harganya. Tidak. Nabi hanya mengatakan innallaha huwal musaqqir. Kenapa kamu itu bingung, hai sahabatku? Yang menaikkan harga itu loh bukan pemerintah, bukan. Yang menaikkan harga itu bukan toke-toke, bukan. Bukan orang-orang kaya, bukan. Innallaha huwal musaqqir. Yang menaikkan Allah. Harapnya apa kok ini sembah Gusti Allah? Yang sudah menaikkan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau kita tawajuh kepada Allah, ya Allah akan berikan penyelesaian kepada kita. Bagaimana ini? Insyaallah dimana? Belajar napa-napa niku madhepe teng Gusti Allah. Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Masya Allah, beliau lapar, Pak. Beliau ini datang ke Madian, ke satu tempat yang enggak pernah beliau datangi sebelumnya. Bahkan beliau keluar dari Mesir itu beliau enggak tahu mau kemana. Sesampainya di Madian, beliau melihat dua orang wanita yang sedang antri minumin kambingnya. Hadirin yang mulia, maka Nabi Musa menolong mereka berdua, kasih minum kambing-kambingnya. Setelah selesai, Nabi Musa lapar. Jenengan nek luwe pikirane napa, Pak? Sing khidmatnya ning dapur kira jane sego ora. Nek santri ning koperasi ada lauk apa enggak ya? Pikirannya warung, pikirannya sego. Nabi Musa mboten, luwe sing dipadosi Gusti Allah. Tsumma tawalla ila dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Nabi Musa doa kepada Allah. Ya Allah, saya ini perlu, saya ini lapar ya Allah. Saya ini perlu makanan ya Allah. Mintanya kepada siapa? Allah. Hadirin yang mulia, ketika lapar mintanya kepada Allah, bukan makanan yang datang. Yang Allah datangkan adalah makanan sekalian tukang masaknya. Maka para ulama itu sering mengatakan yang belum punya jodoh baca doa ini, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, yang banyak, insya Allah nanti akan datang wanita-wanita solehah Allah datangkan untuk dia. Pengen kabeh berarti ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah mengajarkan kepada kita. Kalau engkau punya masalah, ada solusi. Yang mana solusi ini kalau dikerjakan, yaj'al lahu makhraja. Semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Yaj'al lahu min amrihi yusra. Semua masalah akan dijadikan mudah oleh Allah. Yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra.
dosa-dosanya diampuni, pahalanya dibesarkan oleh Allah. Apa itu, Pak? Masalahnya mudah, ada jalan keluarnya, dosanya diampuni. Paket komplit. Allah mengatakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kalau pengen masalahnya ada solusinya, kita harus kembali bertakwa kepada Allah. Nikilah, Pak. Niki solusi saking Gusti Allah. Nek kita niku balik teng Gusti Allah, lari kepada Allah, Allah kasih solusi kepada kita. Ini loh, hai hambaku. Kalau engkau ruwet hidupmu, mumet sirahmu, iki loh. Wa may yattaqillah, takwa ning Gusti Allah. Insyaallah hadirin mulia. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang tuh kalau takwa kepada Allah, masalahnya diselesaikan. Masalah dengan istrinya, masalah dengan anaknya. Saya ini Pak, Masya Allah, anak saya ini kok kayaknya nggak seneng sama saya ini. Diomongin nggak bisa. Istri saya ini lihat saya kok jijik toh, Pak. Nah, betul tahu aduh sampai. Inilah ada solusi dari Allah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahman wudda. Orang yang iman, amal soleh, takwa kepada Allah, Allah akan timbulkan rasa cinta antar mereka. Nanti kita niku ngingeti wong sumpek niku mboten kok tiange megel mboten. Takwa kita kurang dumateng Gusti Allah. Nanti orang tuh kalau takwanya kenceng, rasa cintanya kepada orang iman tuh luar biasa. Nah, orang tuh kalau cintanya sudah luar biasa kepada orang iman, itu aib-aibnya orang iman, jeleknya orang iman enggak kelihatan semua. Pak fulan niku kurang ajar, Pak. Tiange niku ngeten, tiange berbuat jahat ngeten. Kita niki tesih ketok eleke tiyang iman krana mboten seneng dumateng tiyang iman. Kita kurang seneng krana kurang takwa. Nek tiyang niku takwa, uripe ayem, ningali tiyang niku seneng sedaya. Maka itu pundi bagaimana hari-hari kita isi dengan takwa kepada Allah. Insyaallah hadirin mulia. Hadirin yang mulia, orang itu dikatakan takwa itu syaratnya apa? Sayyidina Ali beliau mengatakan orang itu dikatakan takwa yang pertama al-khaufu minal jalil. Syaratnya orang itu dikatakan takwa kepada Allah kalau orang itu yang ditakuti hanya satu. Siapa dia? Allah. Jadi yang niku nek urip niku sing dideni niku kathah. Takut kepada bosnya, takut kepada orang kaya, takut kepada istrinya, takut kepada anaknya. Monggo tiyang ngeten iki angel dados tiyang takwa. Tapi kalau orang itu takutnya hanya satu kepada Allah saja, dihadapkan hatinya kepada Allah, sehingga yang ditakuti hanya Allah, yang diharapkan kepada hanya Allah. Man khafallah khafahu kullu syai'. Orang itu kalau takutnya hanya kepada Allah, Allah akan tundukkan semua makhluknya kepadanya. Tapi sawale nek tiyang niku mboten wedi teng Gusti Allah, Allah akan jadikan makhluk-makhluknya menakutkan di mata dia. Enten setunggalipun sahabat dalam perjalanan. Di tengah perjalanan rombongannya tiba-tiba berhenti. Maka sahabat tadi tanya, Kang, ada apa ini kok berhenti semua ini? Ada singa di depan. Oh ya, beliau datang, dijewer itu singanya. Singo, mikir, harus jalan ya. Pantun Mbak jenengan. Pantun jewer singo. Nek pantun kalau bayar ini, Masya Allah.
Hadirin yang mulia, seekor makhluk yang begitu mengerikan, yang sekali terkam mungkin langsung tersobek-sobek badan kita. Ketika orang tadi takutnya hanya kepada Allah, maka singa pun Allah tundukkan kepada dia. Ada seorang raja yang begitu zalim. Saking zalimnya itu sampai raja tadi punya satu kandang singa yang sengaja dilaparkan. Orang-orang yang melawan raja, orang-orang yang kurang ajar kepada raja, tangkap, masukkan kandang singa, tinggi selamatan kali singa itu mereka. Hadirin yang mulia, maka suatu ketika raja ini nggak cocok kepada salah satu wali. Ditangkap wali itu, dimasukkan di kandang singa. Kira-kira nek jenengan berapa, Pak? Niku singone dereng mangan kita pun mati dhisik jantungan. Hadirin yang mulia, maka singa tadi tidak menerkam. Singa tadi malah datang nyium kakinya dan menjilati kakinya. Maka setelah itu raja ketakutan, dilepaskan tadi walinya. Maka walinya ditanya sama santrinya, "Syekh, ketika di kandang singa, singane jilatin jenengan itu sing jenengan pikirne nopo?" Ya, saya itu mikir, itu air liurnya singa itu najis apa enggak ya? Masya Allah, di depannya singa yang siap nerekam lu, tidak mikir mati, najis ora. Nikilah namine tiyang niku sing wedine namung dumateng Allah. Maka kita belajar takut ya hanya kepada Allah. Insyaallah dimulai. Orang itu kalau takutnya enggak kepada Allah, semuanya menakutkan. Enggak punya kerjaan, bingung. Saya nanti kalau enggak kerja bagaimana? Nanti kalau saya mati bagaimana? Enggak punya duit bagaimana? Sama istrinya takut, sehingga enggak berani itikaf malam markas. Padahal seorang wanita itu kan lemah lah, Pak. Wanita itu bukan singa, Pak. Wanita itu lemah. Jurusnya cuma nangis saja wanita itu. Tetapi makhluk yang begitu lemah, ketika kita tidak takut kepada Allah, maka dia laksana menjadi seekor singa. Yang mana panggilan teleponnya harus dijawab seketika. Yang mana kalau diminta untuk pulang, tidak peduli di markas ada takaza apa. Karena musyawarah, ada yang curang, istimewa, pokoknya mulai. Maka ini gue yang wedi kali yang istri ini mungkin tampak ketika habis taklim akhir. Kelihatannya banyak kelihatannya ini. Masya Allah. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hidup ini belajar lagi. Masukkan di dalam hati keagungan Allah. Masukkan di dalam hati kehebatan Allah. Makhluk itu enggak bisa apa-apa, yang bisa hanya Allah. Sehingga takut kita hanya kepada satu saja, kepada Allah. La ilaha illallah. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang itu tidak akan dikatakan sebagai orang takwa sebelum al-khaufu minal jalil wal amalu bitangzil. Orang itu belum dikatakan takwa kepada Allah kalau dia belum menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidupnya. Tiang urip kok patokane dereng Quran, niku dereng takwa. Nek dereng takwa, salah jalan, bingung terus urip. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen menjadi orang kaya. Maka datanglah manusia menawarkan pinjaman riba kepada kita. Mereka menjanjikan, "Pak, pokoknya sampeyan niku nek pengen sugih nggih kudu kalih bank, Pak. Nek mboten saged." Hadirin yang mulia, Allah berfirman, "Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba." Yamhaqullahu ar-riba wa yurbi as-shadaqat. Hadirin yang mulia, orang zaman sekarang punya pikiran, nek wani utang
Untuk modal akan kaya. Kalau sedekah habis duitnya. Tapi Al-Quran tidak mengatakan seperti itu. Al-Quran mengatakan yamhaqullahu riba, yang suka ngriba niku tambah suwi, tambah ruwet uripe, mboten barokah uripe, nantang perang kalih Gusti Allah. Wa yurbis sadaqat, sedekah itu malah dijaga oleh Allah. Tambah lama, tambah berkembang hartanya. Mana qasad sadaqatum mimmal, baginda Nabi mengatakan sedekah tidak akan mengurangi harta. Itu Quran. Nah kita saat ini manut Quran apa manut manusia, Pak? Ini urusan kangge agama, Masya Allah. Rp2.000 nu abot terasa. Pada amal Jumat enten niku. Nek nglebokne kleru nek ngetuni sak umur urip. Apa nggo dhuwit gedhe ning masjid, kleru ning nglebokne. Lah pira to Kang dhuwitmu? 5.000. Lah. Masya Allah. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita ingat. Kita ini kalau hidup patokannya belum Quran, pun toh mboten selamat. Uripe ruwet, uripe mboten selamat, urip teng donya sengsara, teng akhirat panggonane neraka. Maka kita niki harus belajar, kita baca Al-Qur'an. Apa tuntutannya Al-Qur'an? Di dalam menghadapi perekonomian, bagaimana Al-Quran mengajarkan. Di dalam menghadapi masalah keluarga, bagaimana Al-Quran mengajarkan. Di dalam menghadapi kehidupan masyarakat, bagaimana Al-Quran mengajarkan. Kita delok, kita pirsani, kita pelajari. Ketika Al-Quran sudah menjadi patokan hidup kita, justru saat itulah keselamatan, kesuksesan, kebahagiaan Allah datangkan di dalam hidup kita. Insyaallah dimulai. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Nafsu kita pengennya itu semua wanita bisa kita nikmati. Tetapi Al-Qur'an mengatakan berbeda. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Orang iman tundukkan pandangan. Ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Hei Muhammad, hei baginda Nabi, katakan kepada istrimu, kepada wanita-wanita orang-orang iman, suruh mereka tutup, suruh mereka pakai cadar. Itu tutupi kabeh ya angel Pak ndeloke. Tapi ternyata ketika perintah Allah dikerjakan, justru keselamatan, ketenangan ada di dalam kehidupan kita. Ketika Al-Quran tidak diamalkan, wes ben padha buka dhewe-dhewe ben ketok genah sapa-sapa iso ngrasakne. Akhirnya napa kaya sedanten, akhirnya kerugian kembali kepada kita sendiri. Anak-anak kita naudzubillah jadi orang-orang rusak seperti sampah. Dinikmati oleh siapa-siapa, tahu-tahu pulang-pulang naudzubillah membawa isi. Lah niku gara-gara napa? Gara-gara agama, gara-gara Al-Qur'an mboten didadekne patokan di dalam hidupnya. Maka hadirin yang mulia, kita belajar lagi menyesuaikan hidup kita sesuai dengan Al-Qur'an. Insyaallah hadirin mulia. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-khawfu minal jalil wal 'amalu bit tanzil wal isti'dad ila yaumir rahil. Orang itu belum dikatakan takwa kalau dia belum sibuk di dalam hidupnya, sibuk mempersiapkan akhiratnya. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini di dunia tidak akan selamanya. Jenengan mau saking griya budal teng markas lewat kuburan mboten? Lewat kuburan lho. Niku kuburan niku isine tiyang urip atau tiyang mati? Yang mati. Niku sakderenge pecah, sakderenge sedo, urip napa mboten? Urip. Riyen nggih dugi teng markas mriki. Nyenderek bayan ngoten iki. Nggih rumangsane nggih mboten bakal mati kados kita niki. Lah niku kan
tiang lintul Pak nek kula ajeng tesih dawa uripe. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kata Imam Ghazali, orang-orang yang di kuburan itu dulu ya perasaannya nggak akan mati. Perasaannya ya akan di dunia terus. Padahal ternyata kita datang ke dunia ini untuk meninggal dunia. Orang tuh kalau sudah hidup berarti sebentar lagi mati. Sebentar lagi apa bisa tangguh? Tinggalnya sebentar lagi. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan datang ke satu tempat. Di mana di tempat situ uang tidak laku. Ya dengan sogih. Mati duwe dikitut nih. Lebok ning kuburan. Sowane teng Gusti Allah, kula gadah arta kathah pengen mlebu swarga bayar. Mboten saged, Pak. Ma aghna anni maliyah. Halaka anni sultaniyah. Tengah akhirat mereka duit mboten payu. Kekuasaan mboten payu, ketenaran tidak laku. Ya Allah, saya ingin masuk surga ya Allah. Kenapa kau ingin masuk surga? Karena dulu saya adalah pejabat negara. Oh, malah dawa urusanmu, Kang. Sik dihisab. Duit sing mlebu ning sakmu pira? Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya ingin masuk surga ya Allah. Kenapa? Karena saya dulu di dunia YouTuber ya Allah. Oh, enggak bisa. Terkenal enggak ada gunanya, kaya enggak ada gunanya, jabatan enggak ada gunanya. Yang ada gunanya di akhirat cuman satu, yaitu iman dan amal soleh. Maka hadirin yang mulia, orang itu belum dikatakan takwa kalau hidupnya belum al-isti'dad ila yaumir rahil, 24 jam disibukkan untuk persiapan akhirat. Hadirin yang mulia, kita tinggal di dunia ini yang cuma 60 tahun, 70 tahun itu. Niku mbangun niku rekoso tenan, Pak. Sakniki omah 100 juta dereng dadi napa-napa. Nggih ta? Nah terus kita niku pengen bangun swarga, bayar 2.000 itu lho. Niku sakniki nggih bayar toilet lho dereng cukup. Mandi 5.000, kencing 2.000, buang air besar 4.000. Nah kita jeding dereng cukup pengen oleh widodari rego 2.000 niku lho. Inilah sesuatu yang perlu kita renungi. Kita ini persiapan akhiratnya itu belum sungguh-sungguh. Untuk beli motor direwangi kredit wani. Direwangi utang wantun. Padahal bayari mengki pripun wis gak dipikir, wis pokoke utang sik wae. Niku padahal hanya untuk dunia. Yang mana nikmatnya tidak seberapa. Motor anyar tumpaki 3 tahun wis kudu jebol sedaya. Ngeten niku wani utang. Lah swarga malah mboten ndang dibangun. Wani bangun swarga mboten ikhlas, pengene diumumne jenenge. Sebelum Jumatan dibacakan alhamdulillah hari ini sumbangan telah masuk 100.000 dari Pak Abu Bakar. Dan niku jenenge Pak Abu Bakar sebut 100.000 langsung hilang ganjaran itu. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam majelis kita yang mulia ini, mari kita renung. Seberapa persiapan kita untuk akhirat? Korban kita untuk akhirat itu seberapa? Karena hadirin yang mulia, yang kita nikmati selama-lamanya bukanlah yang kita nikmati di sini. Yang kita nikmati selama-lamanya adalah yang kita kirim ke akhirat. Maka suatu ketika Rasulullah SAW beliau nyembelih kambing. Setelah disembelih, dagingnya dibagi-bagikan kepada orang. Kemudian beliau tanya kepada istrinya, wahai istriku, daging kambingnya masih ada apa enggak? Ya Rasulullah, kambingnya sudah habis. Sisa kaki 1. Maka beliau bersabda, salah kamu. Kambingnya masih utuh, hilang kaki 1.
Loh, kok bisa? Apa yang kamu sedekahkan itu akan kau nikmati selamanya. Apa yang kau makan sebentar lagi jadi kotoran, selesai ceritanya. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, swarga niku mbangune nggih kados donya ngeten iki, Pak. Materiale niku kiriman saking donya mriki. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau Isra Mi'raj, beliau jalan-jalan ke surga. Maka beliau ada melihat orang-orang bangun itu bangunnya istirahat. Ditanya sama Rasulullah, kalian kok istirahat kenapa? Ya Rasulullah, materialnya habis. Ini kemarin kiriman material kurun 4 bulannya 5 tahun yang lalu. Saya ini tasnya bulet mawon alasannya corona. Wis kula tak leren mawon nih. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bangun surga itu ada acara istirahat karena materialnya itu belum dikirim dari dunia. Nah, kira-kira kalau kita ngirim material 2000 itu malaikatnya bangunnya sak pinten nih, Pak? Boten siji leren, masuk. Kayak boten siji bangunnya seminggu pisan. Itu mriko nek dereng dadi lho pripun. Maka hadirin yang mulia, bagaimana kita korban sebanyak-banyaknya diri kita, jiwa kita, waktu kita untuk agama biar bisa kita nikmati selama-lamanya. Insyaallah hadirin mulia. Mboten usah wedi melarat, Pak. Mboten usah wedi keluwen, mboten. Setiap manusia sudah punya rizkinya masing-masing. Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kita dan memberi rizki kepada kita. Jatahe sak pinten pun nenten tulisannya piyambak-piyambak. Jadi kita lahir ke dunia ini datanya sudah lengkap. Berasnya berapa ton yang masuk ke perut itu sudah ada. Airnya berapa tangki yang masuk ke perut itu sudah ada. Duitnya berapa, istrinya berapa, anaknya berapa, rumahnya seberapa besarnya, matinya di mana, semua sudah selesai. Jadi teng dunya niku mboten usah wedi keluwen, Pak. Sing penting nek tesih wonten umure berarti tesih diparingi rezeki kalih Gusti Allah. Kok mau nangil mangan, nangil ngombe, ketoke mun wayahe budal ketinggalan. Mun mboten usah khawatir. Manusia itu sudah ada rezekinya masing-masing. Sedekah kita tidak mengurangi rezeki kita. Maka Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, mana qasat shadaqatum mimmal. Sedekah tidak mengurangi harta. Loh, kok bisa, Pak? Itu uang saya keluarkan tuh langsung kurang. Lah itu matematika Anda itu bukan matematikanya Kanjeng Nabi. Matematikanya Kanjeng Nabi itu yang kita keluarkan malah itu yang kita nikmati. Hadirin yang mulia, lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam itu Masya Allah. Sing dikorbani mboten bondo, Pak. Sing dikorbani niku putra sing paling disayangi. Nabi Ibrahim itu minta anak kepada Allah semenjak belum nikah sudah doa. Rabbi habli minas shalihin. Nabi Ibrahim semenjak belum nikah sudah Rabbi habli minas shalihin. Nah kalau kita anaknya sudah lulus daurah kadang-kadang lali ndonga. Akhirnya anaknya bowling mboten karo-karuan. Pak Yai, kula niki sumpek ningali anak kula larian ndamelin ndonga mboten pali, Pak. Nggih syukur to berarti. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak yang mintanya bertahun-tahun. Setelah nikah pun anak enggak kunjung datang. Sampai Nabi Ibrahim tua itu baru dikasih anak oleh Allah. Laki-laki lagi. Dengan bayang nih, Pak. Tiang nikah birang-birang tahun dari gadah putra, lahir gadah putra. Senangnya kaya napa teng anak ini? Di tengah-tengah sedang sangat cinta kepada putranya, sedang lucu-lucunya. Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu dari Allah untuk menyembelih putranya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam beliau panggil putranya, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk. Ismail, aku ndek bengi ngipi karo Gusti Allah diperintahne kon beleh kowe. Kinten-kinten nek jenengan dados Nabi Ismail jawab napa, Pak?
Ya udah kira-kira Pak. Alah Pak mboten sah Pak. Di taskil nanggal dibeleh. Hadirin yang mulia, Nabi Ismail beliau mengatakan, begitulah anak itu kalau hasil doa, hasil tirakatan, anaknya ya jadi anak yang luar biasa. Nabi Ismail mengatakan, ya abatif al-ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Hei ayahku, kerjakan saja apa yang diperintahkan oleh Allah. Engkau akan menemukanku insyaallah termasuk golongannya orang-orang yang sabar. Pun dibeleh, boten napa-napa. Anak hasil tirakat, putrane macan nggih macan. Kadang-kadang gitu niku pengen kula niku pengen anak sing soleh, Pak. Pokoke sing ibadah terus, ngaji terus. Pak ingin 3 dina daftari. Anak daftari bentuke hilang-hilang terus, Pak. Makanya kadang-kadang kita niki kudu sadar diri lho. Pengene gede tapi dikengken Gusti Allah mboten tahu budal. Hadirin yang mulia, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, Masya Allah, ketika beliau merelakan anaknya untuk dikorbankan untuk Allah, apa hasilnya? Apakah meninggal putranya? Apakah musnah keturunannya? Oh tidak. Yang terjadi malah putranya menurunkan para nabi, para rasul. Bahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah ibnu Dzabih, keturunannya seorang nabi yang dulu dikorbankan untuk Allah. Bahkan sampai hari ini, sampai detik ini, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, pimpinannya rata-rata masih ada hubungan darah dengan Nabi Ibrahim. Jadi tiyang niku nek purun korban kangge Gusti Allah, kangge persiapan akhirate, mboten kok malah cures. Tambah barokah, tambah barokah, tambah barokah. Hadirin yang mulia, enggak usah urusan agama. Petani itu loh. Itu dia mau korban, dia buang benihnya di sawah. Apakah dia rugi? Mboten, malah jadi bertonton. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, korban untuk tanah saja kembalinya bertonton. Lagi gimana kalau kita korbannya untuk Allah? Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau para petani itu sayang, waduh benih udah bagus-bagus, masa dibuang di sawah, sayang. Kira-kira benih ini kok dados napa, Pak? Bosok. Mboten enten gunane. Ya begitu juga hidup kita ini. Umur kita, harta kita, tenaga kita. Kalau enggak kita korbankan untuk Allah, tidak kita gunakan untuk bangun akhirat, nggih telas, Pak. Telas ngene apa? Tumbas pulsa. Tumbas pulsa napa ganjarane? Niku sebulan 1.000 nyecel jenengan sedekah 1.000, masyaallah. Suwae saestu. Tinggi tumbas HP, gitu. Niku mboten kok nambahi ganjaran, hisabe teng akhirat niku saeret-eret niku. SMS yang kita kirim per hurufnya nanti diurus oleh Allah. Status kita, video kita, foto kita dosa tok niku, masyaallah. Maka hadirin yang mulia, kalau kita enggak korban, habis juga harta kita. Tapi kita enggak dapat apa-apa nanti di akhirat. Kalau kita enggak gunakan waktu kita untuk hurut, berjuang di jalan Allah, nggih entek umure. Nggih entek umure, nggih entek tenagane. Tapi mboten angsal napa-napa. Lah orang tuh kalau sampai akhirat enggak punya apa-apa, yang ada itu cuma nyesal, nangis. Yang nyesal yang ada itu cuma sedih, getun. Tapi getun tengah akhirat, nyesal tengah akhirat tidak ada gunanya. Kita nanti di akhirat, Masya Allah, melihat teman-teman kita yang 4 bulan, ganjarannya Masya Allah, sak gunung-gunung. Kita cuma toleh, mboten gadah napa-napa. Melas mboten, Pak? Melas. Nggih persis kan tadi. Pas taskil, wanteng sedaya. Yang berdiri 1, 2, 3. Nanti yang berdiri itu, Masya Allah, ganjarannya
widodari sak renteng. Nah, widodari ini kathah Pak teng mriko mengke. Nanti ada orang dikasih istri 2, ada orang dikasih istri 7, ada orang dikasih istri sampai 2,5 juta loh. Saya dikasih bidadari 2,5 juta. Mboten sah jenengan bayangne bangkean donya mboten nyucuk, Pak. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti mereka membawa pahala yang begitu besar. Kita cuma toleh, menyesal. Jane ini taskel yang markas budal tuh untung jane. Tapi jane teng mriko niku pun mboten enten gunane. Maka hadirin yang mulia, mumpung masih ada umur, mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih sehat, monggo digunakne umure kangge mbangun akhirate. Insyaallah hadirin mulia. Mengke mawon Pak, mengke mawon, mengke nek tuwek mawon. Mengke nek tuwek, Gusti Allah diparing koretan niku pripun, Pak? Jenengan diparingi sego koretan pripun, Pak? Enten tiyang mangan gitu, lawe mentek karek balung ikan kan nyoh. Iki lho nggo kowe. Niku perumpamaane tiyang tenanane nek mun tuwek. Segere nggih macul, ngangkati semen. Mbok mengkrik, watuk-watuk kudu geblak, kudu mati. Budal teng masjid. Gusti Allah kok diwehi koretan. Mangane sing nom-nom ngene iki sing tesih sehat-sehat ngene iki sing tesih suwen nang donya ngene iki malah ndang budal nggih merjuangne agama, mbangun akhirate. Insyaallah dinamanya. Makanya nanti di akhirat itu ada orang yang sangat istimewa yang sampai diberi naungan khusus oleh Allah. Siapakah dia? Syabun nasya'a fi ibadatillah. Orang yang sejak muda sudah sibuk memperjuangkan agama, sudah sibuk ibadah kepada Allah. Lah ini istimewa. Nah, santri-santri itu sebetulnya layak untuk mendapatkan naungan itu. Nek tenanan ngajine, turah turu. Mboten nasya'a fi ibadatillah niku nasya'a napa niku sangel niku. Maka hadirin yang mulia, mumpung masih muda, mumpung masih seger, mumpung khususi tesih kuat pirang-pirang jam. Rungokne taklim tesih kuat niki monggo awak sing seger niki ampun namung nggih khidmat teng sabin mawon, tapi monggo nggih khidmat teng Gusti Allah. Insyaallah hadirin mulia. Maka hadirin yang mulia yang niat 4 bulan, 40 hari silahkan daftarkan nama. Monggo. Mari Pak, bismillah kita sempurnakan amalan kita dengan kita niat berdiri dan daftar untuk keluar 4 bulan insyaallah. Mari jemaah sekalian. Monggo. Pertama kali 4 bulan negeri jauh jemaah sekalian insyaallah. Mari. 4 bulan negeri jauh, ya. Ada banyak jamaah yang akan berangkat nanti pada waktu istimewa. Maka sekarang kesempatan untuk menguatkan, menyegarkan niat supaya menyemangatkan kawan-kawan kita yang lain untuk berangkat 4 bulan negeri jauh. Monggo Pak, monggo. Masyaallah. Nah niki lho sing sepuh mon ngadeg lho. Monggo Pak, monggo 4 bulan negeri jauh. Monggo. Masyaallah. Monggo. Jamaah dari Ponorogo yang akan ke Mesir. Jamaah dari Al-Madinah yang akan ke Jepang. Jamaah dari Kediri yang akan ke Thailand. Mari Pak. Monggo. Jamaah Magetan Kota yang akan ke Mekah Madinah. Niku teng hadis niku diceritakne. Nanti ketika orang-orang ahli surga itu berjumpa dengan istrinya, maka enggak ada di surga itu orang kleru bojo niku mboten enten, Pak. Semua bidadari yang Allah berikan kepada ahli surga, mereka semua itu sudah tahu siapa suaminya. Lah kok sudah tahu? Iya, karena dulu ketika suaminya masih di dunia, mereka kerjaannya ngintip suaminya. Kalau suaminya itu ditaskil cepet ngadeg, bangga. Delok to. Bojoku itu lanang tenan. Nah, tapi nek ningali bojone